Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Dalam ayat berikutnya nih, ini potongan ayat dari ayat yang sebelumnya menceritakan tentang keadaan orang-orang ahli sufah yang mereka selalu ada di dalam Masjid Nabawi, ya, yang mana mereka itu selalu hanya kerjaannya berzikir kepada Allah, karena mereka selalu siap kapanpun, jam berapapun dipanggil oleh Rasulullah untuk jihad fisabilillah. Enggak hanya siang malam pun mereka akan berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak mereka daripada sahabat-sahabat kaum Ansor yang memberikan bantuan-bantuannya kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan. Selain itu juga mereka di malam hari mereka mencari kayu bakar, dan juga di siang harinya mereka menjual untuk kebutuhan daripada sehari-hari mereka. Mereka walaupun penuh dengan kekurangan, orang-orang ahli sufah nggak pernah meminta-minta kepada siapapun, tidak pernah mengemis kepada siapapun. Bahkan Allah mengatakan dalam ayat ini, la yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka nggak pernah meminta-minta kepada manusia dengan cara mendesak, memaksa. La su'ala lahum aslan. Mereka nggak pernah minta sama sekali kepada kaum muslimin yang lain. Fala yakum minhum ilhafa. Apalagi mereka meminta dengan cara memaksa. Inilah hebatnya daripada kaum sufi, yaitu ahlu sufah, yang mereka tidak pernah meminta kepada siapapun. Ai kasratut talattufi. Mereka banyak bersifat lemah lembut. Wa mulazamatul mas'ul, ya, yang melazimkan untuk meminta-minta. Ai innahum sakanu anis su'al, di mana mereka kaum ahli sufah tidak pernah meminta-minta kepada mereka orang lain. Lakinnahum la yadumuna ila dzalika sukut. Mereka lebih mementingkan buat mereka berdiam. Min risasatil hal, dari kekurangan keadaan diri mereka. Wa idharil inkisar, dan mereka tidak menampakkan daripada apa? Kesulitan-kesulitan mereka, mayakumu maqamas su'al, sehingga menduduki kedudukan untuk bisa meminta-minta ala sabilil haq, dengan cara memaksa. Bahkan hebatnya nih ahli sufah, walaupun mereka hidup penuh dengan kekurangan, hidup dengan pas-pasan karena mereka nggak bekerja, bahkan yuzayyinuna anfusahum indan nas, mereka menghiasi dirinya di hadapan orang lain. Wa yatajammaluna bihadzal khalqi, dan mereka memperindah, mempercantik diri mereka di hadapan orang lain. Ya, mereka memperindah, mempercantik, berhias diri bukan untuk menyombongkan, tapi buat menutupi segala sesuatu kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya, supaya orang lain tidak menyangka bahwa dia adalah orang yang tidak punya. Tuh. Kalau kita jamaah zaman sekarang berhias itu buat apa? Menyombongkan diri kita, ya, untuk membanggakan diri kita. Tapi ahli sufah, mereka berhias, berdandan, mempercantik diri mereka, memperindah penampilan mereka, tujuannya bukan buat apa-apa, hanya buat menutupi daripada kekurangan-kekurangan diri mereka, sehingga seakan-akan mereka itu tidak butuh bantuan orang lain. Sehingga apa? Sehingga mereka tidak diremehkan. Orang-orang ahli sufah tidak dianggap hina karena mereka selalu meminta-minta. Itulah hebatnya ahli-ahli sufah. Masya Allah, ya. Bahkan wa yaj'aluna faqrahum wa hajatum bihaitsu la yatlau alaihi illal khaliq. Mereka jadikan kepakiran mereka, ketidakpunyaan mereka, mereka jadikan hajat-hajat mereka sekira-kira la yat'alu alaihi, tidak nampak di hadapan manusia, illal khaliq, kecuali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hanya meminta, berdoa, bermunajat hanya kepada
Allah, tapi tidak pernah meminta kepada manusia lain. Inilah hebatnya orang-orang ahlu sufah. Ya. Maka kebanyakan orang sekarang jamaah malah mereka menampakkan apa? Kesulitannya, kesusahannya. Mereka berpakaian yang kumuh, yang jelek, tujuannya apa? Supaya orang belas kasihan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang ahli sufah. Ini hebatnya. Wal murad bi qaulihi ta'ala, yang dimaksud dengan ayat la yas'aluna an-nasa ilhafa at-tanbih, yaitu peringatan ala su'i tariqati may yas'alun nasa ilhafan. Itu jelek jalannya orang-orang yang meminta kepada orang lain dengan cara memaksa. Itulah salah satu ya dianggap jelek, sifat yang dianggap jelek, sifat yang dianggap hina manakala orang meminta dengan cara memaksa. Nah, ini akhlak juga jamaah. Ya, akhlak budi pekerti atau ya yang dikatakan tata cara buat kita biar tidak dihinakan oleh orang, tidak direndahkan oleh orang. Caranya bagaimana? Jangan menghinakan diri kita. Kebanyakan kita manusia ini dihinakan oleh orang karena kita sendiri yang menghinakan diri kita. Ya. Sehingga apa? Pantas kalau orang lain menghinakan kita. Orang lain bisa menghinakan karena kita sendiri yang menghinakan diri kita. Ahli sufah menjaga hal-hal seperti itu. Nih hadirin jamaah. Jadi satu pelajaran buat kita, jangan pernah kita hinakan diri kita di hadapan orang lain. Salah satunya adalah dengan cara meminta-minta, berharap ya orang itu selalu memberikan bantuan kepada kita. Makanya benar kata Nabi, yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas, artinya orang yang suka memberi lebih mulia dibandingkan dengan tangan yang di bawah yang selalu meminta. Bagaimana caranya? Kalau kita bisa selalu di atas, sekalipun ketidakpunyaan kita, keterbatasan kita, tapi kita kalau bisa selalu di atas. Itulah yang bagus jamaah. Ya, itu namanya menjaga marwah, menjaga wibawa, menjaga nama baik kita sendiri. Hal-hal yang seperti itu harus ada dalam diri kita. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, innallaha yuhibbul afifal muta'affifa. Masya Allah. Sesungguhnya Allah suka, cinta kepada orang yang afif, yang menjaga diri. Al-muta'affif, yang tidak pernah meminta-minta. Itu Allah suka. Kenapa? Karena Allah punya sifat apa? Pemberi. Allah tidak pernah meminta. Maka pantas kalau Allah katakan Allah suka, cinta kepada orang yang suka menahan dirinya untuk tidak meminta-minta kepada orang lain. Tidak mengemis, bahasa kita begitu jamaah. Ya, tidak mengemis kepada siapapun. Akan jadi mulia, bukan hanya di hadapan manusia, tapi Allah pun menyatakan innallaha yuhibbul. Allah cinta, Allah suka kepada orang yang tidak pernah meminta-minta kepada orang lain. Itulah sifat yang harus ada pada diri kita jamaah. Ya. Wa yabghudul fahishal badisa al mahlif alladhi in utiya katsiran aproto fil madah. Nih jamaah. Yabghudu, Allah benci kepada siapa? Al fahisha, orang yang berbuat kejelekan. Fahish, orang yang berbuat munkar, orang-orang yang berbuat jelek. Tapi kalau fahish itu tidak sampai munkar, ya perbuatan-perbuatan dianggap jelek di hadapan manusia, perbuatan yang dianggap jelek di hadapan manusia, itu namanya fahish. Ya, kalau munkar baru perbuatan dosa, perbuatan yang menyebabkan timbulnya daripada dosa-dosa. Tapi kalau fahish itu sesuatu yang dianggap jelek di pandangan manusia. Apa yang menurut kita ini dianggap jelek kalau dilakukan? Nah, itulah yang dibenci oleh Allah. Makanya ada dalam satu hadis Nabi apa? Bahwasanya Allah selalu menyukai orang-orang yang menjaga diri, orang-orang yang selalu menjaga daripada wibawanya. Ya, maka Allah tidak suka, tidak senang kepada orang yang selalu berbuat sesuatu yang dianggap jelek menurut manusia. Ya kalau kayak minta-minta jamaah,
Dalam hukum Islam apa? Tidak ada hukumnya. Maka silakan aja mau minta atau apa, yang penting sesuatu yang halal. Tapi dengan sebab dia meminta-minta, itu dianggap jelek di pandangan manusia. Maka hal yang begitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mu'lim. Orang itu apa? Memaksa, dengan cara memaksa mintanya. Zaman sekarang jamaah udah seperti itu. Bahkan alladzi, ini orang, in u'tiya kasiron, kalau dia diberi banyak, aprotopil madah, dia berlebihan di dalam memuji-muji. Itu orang yang selalu membeli dengan yang banyak. Tapi sebaliknya, wa in u'tiya qalilan, kalau dia diberi sedikit, aprotopil dzam, dia berlebihan dalam mencelaknya. Ini orang yang kata meminta sesuatu bukan karena kebutuhan. Orang kalau minta karena kebutuhan, berapapun dia kasih, dia akan terima kasih. Tapi kalau orang meminta sesuatu bukan karena kebutuhan, ini salah satu cirinya. Dia kasih banyak, dia memuji. Tatkala dia kasih sedikit, apalagi tidak kasih, maka dia akan mencela dan menghinanya. Tuh. Inilah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang-orang ahli sufah, ya, mereka walaupun penuh dengan kekurangan, nggak pernah memohon, tidak pernah menadahkan tangan mereka kepada orang lain. Ini sifat jamaah yang harus kita punya dalam diri kita seorang manusia, kepada siapapun, bukan hanya kepada orang lain, termasuk kepada siapa? Keluarga, orang dekat. Kalau bisa kita tidak memenuhi kebutuhan kita dengan cara meminta, akan jadi mulia jamaah, ya. Akan menjadi hebat ini orang kalau kedudukannya tidak pernah meminta-minta kepada siapapun. Ini salah satu akhlak di dalam kita menjalani kehidupan di dunia ini. Tapi ingat Pak, Bu, kalau ada orang yang minta kepada kita, jangan pernah kita menolak. Itu. Kalau kita jangan sampai meminta, tapi kalau ada orang yang meminta, jangan pernah menolak untuk kita memberi. Ya, sikapnya harus seperti itu. Bukan berarti kita, oh ini ada orang minta-minta, udah kita nggak usah kasih aja. Salah. Kita jangan sampai meminta, tapi kalau ada orang yang datang kepada kita, jangan pernah kita nggak pernah memberi. Kenapa? Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Sifat yang keduanya, yang bagusnya begini jamaah dalam menjalani kehidupan. Wa ma tunfiqu, dan apa saja yang kau infakkan, yang kau keluarkan, min khairin ay min malin, dari hartamu yang halal. Yang halal tapi ya. Apapun yang kau infakkan, kau sedekahkan, min khairin, maknanya min khairin ay min malin, min mali khairin, dari harta yang baik, dari harta yang halal. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, bihi, dengan apa yang kita infakkan, alimun, Allah maha mengetahui. Sehingga fayujazikum ala dzalik, maka Allah akan balas dari apa yang kau infakkan. Ahsana jaza, sebaik-baiknya balasan. Ini harusnya kita jangan minta, tapi kalau ada yang datang kepada kita minta, harus kita beri. Ada dalam satu kitab Tanbihul Ghafilin, Imam Abu Lais As-Samarqandi, beliau dalam kitabnya mengatakan bahwa kita nggak tahu jamaah siapa yang datang kepada kita itu yang minta-minta. Apakah itu manusia atau memang Allah lagi uji kita? Allah ingin angkat derajat kita di sisi Allah, kemuliaan seperti itu dengan cara apa? Allah utus untuk orang itu meminta-minta kepada kita. Maka tatkala ada kesempatan di situ, kita nggak tahu. Karena yang namanya ujian dari Allah, kalau Allah ingin mengangkat manusia tanpa diberitahukan. Tuh Nabi Musa mau jadi nabi, apakah diberitahukan? Ya Musa, kau nyasar dulu. Kan nyasar dulu Nabi Musa, ya kan? Tersesat, mau bingung mau pulang kemana nih arahnya, dalam keadaan bingung begitu, ya ternyata apa? Allah kasih cahaya, ternyata itu bukan lampu, bukan api, tapi di situ adalah nurnya Allah, cahayanya Allah. Disitulah Allah angkat Nabi Musa menjadi seorang nabi.
Nabi Muhammad pada waktu beliau mau menerima wahyu yang pertama, apakah diberitahukan, ya Muhammad kau siap-siap, aku akan berikan kau wahyu yang pertama? Tidak jamaah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan bingung, dalam keadaan merinding, dalam keadaan ketakutan, Nabi Muhammad disuruh naik ke Gua Hiro, dan disitulah Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang Rasul. Lah kita begitu juga Pak Bu, kita nggak tahu nih, dalam keadaan kesusahan kita, kebingungan kita, dalam keadaan kita gelisah, ternyata apa? Datang tukang minta-minta kepada kita, tapi kita tolak untuk memberikan. Ternyata apa? Di situ kesempatan buat kita, Allah ingin naik, tapi kita tolak. Nah, ini jadi pelajaran di sini jamaah, kalau kita jangan minta-minta, tapi kalau ada orang yang datang minta kepada kita, jangan sampai kita tolak, tidak kita berikan. Hah? Nah itu dia, bagusnya kayak begitu. Kalau bisa, kenapa jamaah? Sekarang orang datang ke rumah kita dengan tangan kosong. Jangan sampai dia keluar dari rumah kita dengan tangan kosong. Ada yang kita taruhin di tangannya. Ya kalau buat kita ya mungkin ya uang 10.000. Apa sih nilainya? Seberapa sih nilainya 10.000? Tapi buat orang itu bisa jadi apa? Sesuatu yang berharga. Dan ini yang harus kita, mau urusan dia bohong atau enggak, itu urusan dia Pak Bu. Betul? Urusan kita adalah apa? Memberi. Kayak Allah kepada orang kafir, apakah Allah nggak kasih? Kasih orang kafir, Allah kasih. Rezekinya Allah kasih kepada orang kafir. Bukan hanya orang yang beriman, bukan hanya orang yang ibadah, kepada siapapun Allah kasih. Harusnya kita pun demikian. Ini sifat akhlak namanya jamaah. Ya, kalau saya mengistilahkan, inilah gaya hidup yang harus kita rubah. Bukan gaya hidup itu dengan penampilan yang wah, yang apa dan lain sebagainya, tapi gaya hidup seperti ini yang harus kita rubah dalam hidup kita. Maka dikatakan ya bahwa Allah akan balas, bahkan ahsanal jaza, sebaik-baiknya balasan yang akan Allah berikan kepada orang yang selalu berinfak, bersedekah, memberikan kepada orang